Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya mahasiswa studi manajemen dari kelas manajemen A, tingkat 2 semester 4 dari kelas reguler. Dalam kesempatan ini, saya akan mengerjakan dan menjelaskan tentang tugas komputer bisnis 2 dalam pertemuan yang ketiga, dan materi perkuliahannya tentang nilai waktu uang dan aplikasi nilai waktu uang yang bisa disebut juga time value of money. Dalam tugas ini ada 3 soal yang harus dipraktekkan. Yang pertama menentukan nilai uang, yang kedua aplikasi menentukan jumlah angsuran jangka pendek, dan yang ketiga ada aplikasi menentukan jumlah angsuran jangka panjang. Mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas soal praktek, saya terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah dalam menentukan nilai waktu uang. Yang pertama ada present value. Apa sih itu present value? Present value adalah menghitung nilai uang yang akan datang berdasarkan nilai sekarang. Nilai uang yang sekarang. Itu dengan cara nilai sejumlah uang yang akan diperoleh pada waktu yang akan datang dikali jumlah bunga atau faktor pengurang. Yang kedua itu apa sih future value? Future value adalah menghitung nilai uang yang akan diterima pada masa mendatang berdasarkan bunga berganda atas nilai uang pada saat ini, yaitu nilai sejumlah uang yang dihitung pada saat ini untuk sejumlah uang yang akan datang dikali jumlah bunga atau faktor pengurang. Dan untuk beberapa istilah selanjutnya, saya akan menampilkan ada istilah PMT atau payment. Saya sudah menampilkan istilahnya dengan penjelasannya. Terus selanjutnya ada IPMT, ada PPMT, ada NPER, dan yang terakhir itu RET. Ya. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa istilah di sini, saya akan mencoba untuk mempraktikkan sebuah contoh yang udah saya peragakan dalam tampilan di samping. Ini ada bunganya 5%, periodenya 10 tahun, dari mata uangnya 100 juta ya, tipe 1. Nah, kita langsung masukkan aja berapa sih nilai angsurannya. Kita masukkan dalam rumus yang PV dan FV. Di sini masukkan aja ya rate-nya, NPER, PMT, PV, dan TV-nya. Nah, jadikan. Setelah kita memperhatikannya dalam contoh soal, mari kita praktikkan langsung pada soal pertama, yaitu dengan jumlah uang 1 juta dengan interestnya 9,0% ya. Nah, ini rumusnya ya. Compound factor yaitu sebagai berikut. Ya, kita ketik dulu rumusnya. Sama dengan 1 ditambah I pangkat N ya. Jangan lupa nama interestnya dikunci ya dengan cara F. Tekan F N dan F4. Lalu kita tarik ke bawah dan kita pakai desimal yang belakang 0,4 ya. Nah, terus bagaimana dengan desain vektornya? Rumusnya yaitu 1 per kurung buka 1 ditambah I atau interestnya ya. Jangan lupa untuk interestnya itu dikunci ya. F4 kurung tutup pangkat N ya. N itu tahun. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita tahu nilainya, kita bisa klik 2 kali pinggirnya atau kita seret ke bawah untuk mengetahui jumlah yang didapatkan. Selanjutnya kita hitung future value manualnya ya, dengan rumus sama dengan jumlah uang dikali jumlah CV yang pertama ya, D5. Jangan lupa dikunci ya, biar ke bawahnya juga
pindah-pindah gitu. Nah, setelah budget value kita hitung juga yang internasionalnya, rumus internasionalnya yaitu sama dengan PV dalam kurung interest I ya, jangan lupa dikunci. Lalu kita masukkan nilai dari N-nya yaitu tahun B5, lalu kita masukkan PMT-nya nggak ada ya, kosong. Lalu jangan lupa cantumkan juga jumlah uangnya, jangan lupa min ya, dan jangan lupa juga dikunci lagi dan enter. Nah, lalu kita tarik ke bawah lagi untuk mengetahui nilai. Setelah menghitung future value, kita lanjut menghitung present value. Nah, dengan yang manual itu sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah nilai interestnya, kunci. Setelah kita kunci, lalu kita pangkatkan dengan jumlah uang. Nah, lalu setelah kita tahu isinya, kita klik 2. Nah, jadi kan ada ya semuanya. Setelah kita menghitung future value yang manual, kita lanjutkan dengan yang internasionalnya yaitu sama dengan PV. Kita masukkan rate-nya, jangan lupa kunci, lalu masukkan nilai jumlah uangnya. Nah, setelah rumus ya, sesuai rumus. Setelah kita mengetahui jumlahnya, kita tekan lagi ke bawah untuk mengetahui nilai yang bawahnya ya. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan jumlah yang kita inginkan dengan rumus-rumus yang telah kita cantumkan ya. Setelah kita memasukkan semua rumusnya, kita telah mendapatkan jumlah uang 10 yang 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang akan lalu. Nah, setelah kita menghitung, kita tampilkannya misalnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ini ada data nama konsumen, barang, harga, uang muka, dan bunganya. Di sebelahnya ada data dari suatu barang dan nilai mata uangnya. Kita masukkannya nama barangnya di list, kita masuk ke data validasi. Terus harganya kita pakai rumus Philip ya. Kita bisa menggantinya, kita ganti nama barangnya, nanti kalau udah diganti juga nanti harganya bisa ganti ya. Nih seperti ini. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, data contoh dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita membuat data, ya kita masukkan data ini ke tabel yang telah disediakan ya. Kita hitung ya, kita harus membuat bulannya dulu. Nah, ini kan langsung ya, bisa kita seret dari depan ke belakang. Nih awalnya ini cuma angka. Nah, caranya gimana biar ada bulannya ya? Caranya, nah nanti dulu ini share dulu ya. Caranya biar ada keterangan bulannya itu dengan cara CTRL-1 ya. Nah, nanti kita pilih custom di sini. Nah, caranya spasi, kutip, kita ketik ya, bulan, ketik lagi, enter, jadi. Nah, untuk mengetahui harga kita sama dengan input harga yang ada di data, lalu kita ini ya, jangan lupa dikunci biar nilainya nggak geser. Nah, dan untuk mengetahui down payment, rumusnya harga sama dengan harga
dikali ini ya, input uang mukanya 10%. Nah, lalu enter. Nah, jangan lupa ya dikunci yang input datanya biar nggak geser. Nah, kan sama ya, tinggal geser aja biar cepet ya. Nah, terus cara mengetahui jumlah kredit itu sama dengan harga dikurangi ya, harga ya, sama dengan harga dikurangi down payment. Enter. Nah, lalu kita seret lagi ya ke samping biar cepat. Setelah itu kita harus pencet kartunya. Caranya sama dengan kita input data dari datanya. Nah, kalau seperti lagi kalau mau ada keterangannya kita ubah lagi pakai CTRL1 ya, pakai CTRL1 terus custom lagi, klik kata-kata yang ingin kita cantumkan ya. Ini berarti kutip, ketik red, spasi lagi, lalu spasi, kutip, apa itu, per tahun, lalu enter ya. Jadi kan. Nah, untuk mengetahui rate-nya berapa dengan cara untuk mengetahui rate-nya berapa nih per tahunnya dengan cara sama dengan rate jangan lupa dikunci ya, dibagi 12. Nah, ntar ya kita atur dulu ininya. Nah, sama kan kayak di atas. Lalu kita mencari nilai angsuran. Kita pakai rumusnya FV, rate-nya berapa, lalu invernya, periodenya. Oke. Lalu if tidak ada, kosongkan, min dari jumlah, lalu seret lagi ya. Nah, ikuti aja semua rumusnya. Nah, angsuran per periode, per bulannya, nilai angsuran dibagi periodenya. Nah, jadi kan kalau kita ganti bit, nah di sini juga bisa ganti soalnya udah sistem ya. Tuh. Nah, setelah kita menghitung berapa sih angsurannya ya, angsurannya berapa, nah kita sekarang ngitung jadwal angsurannya ya, seperti tadi ya, datanya nama konsumennya ambil dari data sama dengan input data, lalu nama barangnya juga diinput ya dari data sebelumnya. Kita bikin waktu angsurannya ya, ingat tadi lewat data validation ya. Nah, kita blok ininya. Nah, kan jadi ya, kalau misalnya mau ganti kata-katanya bisa ya, kita atur dulu.
Nah, kita atur dulu ya biar bagus. Nah, di sini ketik aja bulan. Tuh, kan jadi ya. Tanpa mengubah nilainya. Nah, di sini buat harga dan ke bawahnya pakai rumus lookup ya. Nah, kita blok tabelnya. Jangan lupa di F4 ya. Fn tambah 4 dikunci ya, biar gak geser. Nah, terus ya sampai bawah. Nah, untuk multiply-nya gimana sih? Nah, jadi kita lihat muka di baris berapa, jumlah kredit di baris berapa, nilai angsuran di baris berapa. Diganti aja ininya ujungnya gitu. Baris berapa gitu. Ini kan ada di baris 2, 3, 4, 7 dan 8 ya. Oh, ini ya belum di setting ya, belum dirapiin. Nah, apa tuh ya kan? Kita atur aja desimalnya. Nah, rapiin. Nah, jadi biar kelihatan blok ya. Nah, gimana sih untuk menghitung jadwal angsurannya? Pakai rumus apa sih? Ya. Nih. Ini jangan lupa ya cantumin dari inputnya dari sama dengan nilai angsurannya ya. Nah, ini pakai rumus if. Nah, kita masukkan aja ya rumusnya. Nah, udah diterangkan ya di YouTube banyak, di YouTube bapaknya. Nah, pakai rumus if ya. Nah, di sini juga ya, jangan lupa. Nah, sudah cantumkan semua data-datanya dengan rumus, kita enter. Lalu klik 2 atau kita select ke bawah ya. Satu lagi. Nah, pakai if lagi ya. Masukkan semua datanya pada rumus. Nah, udah, enter lagi. Terus kita atur aja ya mau berapa desimalnya ini. Ya sama. Terus kita klik 2 ke bawah atau seret ya. Nah, tarik ke bawah. Nah, kita tulis rumusnya di samping ya, biar jelas gitu. Kita pakai rumusnya gimana aja. Nah, biar kita tahu setiap kolom rumusnya apa aja. Nah, kita warnain ya biar kelihatan. Nah, jadi jadwal angsuran. Saya sudah mengetahui jadwal angsuran dari jangka pendek. Kalau kita mau ganti sama kendaraan apa, nah harganya berubah kan. Terus kalau kita mau ganti namanya, nah di sini juga bisa berubah. Nah, ini tuh buat memudahkan ya, udah tersistem. Nah, jadi kita lanjut ya pada soal ketiga, gitu cara menentukan angsuran, nilai angsuran lagi ya yang jangka panjang nih. Seperti contoh ini mah jangka waktu angsuran per bulan ya, dengan bunga 9% dan selisihnya berapa itu 5 juta. Tabel angsuran kredit modal usaha. Kita bikinnya yang ini ya, yang cepet.
digeser atau kita bisa juga pakai rumus. Nah, ini selisihnya 5 juta ya. Nah, kita tulis dulu 45 juta, mulai dari 45 juta, lalu selisihnya 5 juta, jadi 50 juta ya. Nih, kita bisa pakai cara ini. Cara pertama, kita tarik ke bawah ya. Atau bisa juga biar cepet, ada pakai rumus ya. Dengan cara harga prepon pertama dikali selisih preponnya berapa, itu 5 juta ya. Tinggal klik aja. Bukan dikali ya, ditambah. Nah, kita tinggal ini aja ya, tinggal tarik ke bawah lagi. Salah ya, ini salah, kembali lagi. Oh, ininya selisih preponnya lupa tidak dikunci ya, harus dikunci. Ini lagi ya, sama dengan harga pertama yang mulainya ya, dikali ya, bukan ya Allah, lupa, ditambah selisih preponnya, jangan lupa dikunci ya, jadi nggak gerak kemana-mana ya. Nah, jadi kan cepet. Setelah itu kita langsung aja ya hitung pakai rumusnya. Rumusnya sama dengan PMT ya, kita pakai PMT. Nah, bunga jangan lupa dikunci ya, biar nggak gerak. Rate-nya, lalu invernya, periodenya ya. Nah, mulanya, terus EPI-nya, terus masukkan EPI-nya, jangan lupa dikunci tapi yang depan ya, jadi kayak $6, lalu tutup. Nah, kita atur dulu desimalnya biar bagus. Nah, setelah itu kita tarik ke samping, lalu klik 2 ke bawah ya tuh. Jadi kita tinggal rapiin aja ya kolomnya. Nah, biar kebaca ya jumlahnya berapa aja. Nah, udah kayak gini. Lalu kita coba ya, ini ada soal. FE Finance saat ini berencana mengembangkan usahanya di bidang pinjaman modal usaha dengan waktu angsurannya ditetapkan sekian tahun. Besar pinjamannya mulai dari 75 juta sampai 1 M. Kelipatannya 25 juta ya. Nah, lalu bunga angsurannya berapa? 11% per tahun. Buatlah brosur tabel angsuran dan pengaplikasiannya ya. Dan aplikasinya, mari kita buat. Setelah kita mengetahui soalnya, kita masukkan ya ke dalam tabel yang sudah dibuat ini. Nah, tadi mulainya dari angka 75 juta sampai 1 M ya. Nah, bulannya tahunnya berapa. Nah, kita pakai rumus aja ya, sama dengan harga pertama itu ditambah berapa, ininya selisihnya tadi dalam soal 25 juta. Nah, ini salah ya, harusnya ditariknya dari yang tadi dikasih ini rumus. Nah, jadi kan sampai ke 1 miliar ya. Nah, terus ininya jangka waktunya kita tulis sini. Setelah kita tulis, ininya 11 juta ya rate-nya. Nah, kita buat brosur tabel angsuran. Nah, kita masukkan deh ininya rumusnya ya, sesuai yang ada di buku dan video Bapak. Nah, kita tinggal masukkan datanya sesuai rumus. Kalau nggak ada, kita kosongkan ya. Setelah itu kita enter.
selesai. Tadi ya seperti tadi, tarik ke samping dan bawah. Setelah tadi kita menghitung, nah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita buat data inputnya ya. Saya pakai nama saya sendiri. Oke, jumlah pinjamannya kita ambil dari tadi ya, sisi platformnya 75 juta sampai 1 miliar. Lalu kita cantumkan waktu angsurannya ya. Nah, data validasi. Nah, seperti tadi ya. Blok, jangan lupa dikunci ya biar gak gerak. Nah, bunga angsurannya berapa? Bunga angsurannya 11%. Atur ya, diatur dulu. Kalau udah, kita masukkan data-data ini ke tabel yang kita sudah buat ya, seperti ini namanya. Nah, seperti tadi ya, kita cantumkan data, pindahkan data ke sini ya. Nah, ininya lagi. Nah, input aja ya datanya dari sini seperti tadi. Setelah kita input datanya, kita sekarang berhitung ya. Kita harus menghitung untuk mengetahui nilai angsuran, total bunga, dan pokoknya kita outstandingnya. Kita masukkan rumus dari anggaran dulu ya, sama dengan if, lalu masukkan semua data sesuai dengan rumus yang telah diperintahkan. Nah, seperti tadi ya, kalau udah nyantumin rumusnya, masukin datanya, enter, lalu tarik ke bawah biar kita tahu berapa aja sih hasilnya gitu, untuk mempercepat waktu juga ya. Nah, setelah ini bunga ya. Nah, sama, kita masukin data dengan rumus, lalu enter, tarik ke bawah lagi, lalu simpan rumusnya sini biar tahu ya rumusnya seperti apa, memudahkan kita mengetahui rumusnya seperti apa. Nah, kita udah semuanya. Setelah kita mengetahui semua hasilnya, kita jumlahkan ya pakai rumus sum. Nah, blok dari atas ke bawah, lalu enter. Terus kita rapikan ya. Nah, udah jadi. Saya juga udah mengisi ya kolom yang belum terisi tadi di atas. Caranya sama dengan lalu klik apa yang mau kita cari dari total anggaran, cicilan, dan total bunga. Selesai. Ini hasilnya.
Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.